Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 6 tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Makna persatuan dan kesatuan. Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu. Perserikatan, serikat. Selanjutnya, kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, dan satuan. Lalu apa arti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikut penerapan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berguna untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. 1. Meletakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Menumbuhkan kerelaan berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. 3. Menumbuhkan rasa bangga dan cinta atas bangsa dan tanah air. 4. Memelihara ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 6. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. B. Arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Perjuangan di berbagai daerah menuju proklamasi. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing dan merdeka. Beberapa perlawanan rakyat di berbagai daerah adalah 1. Perlawanan Cut Nyak Dien tahun 1848 sampai 1908 dan Perang Aceh tahun 1873 sampai 1912 di Sumatera. 2. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 di Jawa. 3. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Antasari di Kalimantan. 4. Perang Puputan tahun 1848 di Bali. 5. Perang antara Kerajaan Goa dan VOC tahun 1660 di Sulawesi. Dan 6. Perang yang dipimpin oleh Pattimura terhadap Belanda tahun 1801 di Kepulauan Maluku. B. Masa awal pergerakan nasional. Kondisi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sangat memprihatinkan. Terjadi eksploitasi besar-besaran, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. C. Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 30 April sampai 2 Mei 1926 bertujuan membina perkumpulan pemuda dan memajukan serta mempererat persatuan bangsa. Hasil penting Kongres Pemuda 1 adalah pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Adapun Kongres Pemuda 1 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda dan keputusan bahwa
tiap organisasi pemuda melebur menjadi satu dalam organisasi Indonesia Muda. D. Peristiwa Rengas Dengklok. Partisipasi dan ekspansi Jepang dalam Perang Dunia Kedua memaksa Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang pada tahun 1942 dalam kapitulasi Kalijati. E. Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang menjadi puncak dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan kediaman Soekarno. Adapun makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek berikut. 1. Aspek hukum. Dalam aspek hukum, proklamasi merupakan sebuah pernyataan yang berisi keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia yang membuat hukum kolonial tidak berlaku lagi. Hukum yang kemudian berlaku adalah hukum Republik Indonesia. 2. Aspek historis. Dalam aspek historis, proklamasi dapat dilihat sebagai titik awal bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara merdeka menjadi titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia. 3. Aspek sosiologis. Dalam aspek sosiologis, proklamasi memberikan rasa bebas bagi bangsa Indonesia dan merdeka dari penjajah. 4. Aspek kultural. Dalam aspek kultural, proklamasi menjadi awal dari pembangunan peradaban baru bagi bangsa yang mengakui persamaan harkat dan martabat manusia. 5. Aspek politis. Dalam aspek politis, proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 6. Aspek spiritual. Dalam aspek spiritual, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan lepas dari doa segenap bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.